AC Milan berhasil menang telak 3-0 saat melawat ke markas Genoa di Giornata ke-15 Liga Italia. 1 gol dari tendangan bebas Ibrahimovic dan 2 gol yang dicetak Junior Mesias sudah cukup bagi Milan mengemas 3 poin. Kemenangan ini juga sebagai respon dari Milan atas 2 kekalahan beruntun di liga sebelumnya, dan mereka benar-benar melakukannya dengan baik di laga ini. Tak hanya mampu mencetak 3 gol, Milan juga berhasil menciptakan clean sheet di pertandingan tersebut. Selain itu, anak asuhan Stefano Pioli juga unggul penguasaan bola 58% berbanding 42%. Mereka juga tampil agresif dengan berondongan 18 percobaan tembakan, meski sayangnya akurasinya harus ditingkatkan lagi. Di daftar klasmen, Milan kini hanya terpaut 1 poin dari Napoli yang bermain imbang 2-2 dengan Sassuolo. Dan kemenangan 2-0 yang diraih Inter Milan atas Spezia membuat persaingan di 3 besar juga semakin memanas, dengan masing-masing tim hanya berselisih 1 poin. Namun ada kans bagi Rossoneri untuk merebut Capolista di pekan ke-16, sebab Napoli akan melakoni laga berat melawan Atalanta, dan Inter Milan akan bertandang ke markas AS Roma. Sementara Milan akan melakoni laga yang dalam tanda kutip terbilang cukup mudah ketika menjamu juru kunci Salernitana di San Siro. AC Milan belum pernah menang di Liga dalam 2 pertandingan terakhir, dan kemenangan yang sangat dibutuhkan akhirnya datang melawan Genoa asuhan Andriy Shevchenko. 3 gol dan 3 poin cukup untuk memangkas jarak dengan Napoli di daftar klasmen yang kini berjarak 1 poin. Dan berikut ini beberapa statistik menarik usai pertandingan tersebut. Milan telah memenangkan pertandingan di Liga dengan 3 gol atau lebih untuk pertama kalinya sejak Agustus 2021 ketika mereka mengalahkan Cagliari 4-1. AC Milan tidak pernah menderita kekalahan dari 5 pertandingan tandang berturut-turut melawan Genoa, dengan rincian 4 kemenangan dan 1 hasil imbang untuk pertama kalinya sejak 2007. Milan juga mencetak setidaknya 2 gol masing-masing dari 4 laga tandang terakhir mereka melawan Genoa, sekaligus menyamai rekor yang dibukukan Milan atas Genoa pada musim 1932 hingga 1935. Sebelum Junior Mesias, pemain Brasil terakhir yang mencetak 2 gol dalam laga tandang untuk Milan di Liga Italia adalah Ronaldinho pada musim 2010 ketika melawan Juventus. Selama kiprahnya di Serie A, Junior Mesias kini tercatat telah 3 kali mencatatkan brace dalam 1 pertandingan. 2 brace lainnya terjadi ketika Mesias masih berseragam Crotone. Frank Kessie memainkan pertandingan ke-200 bersama Milan di semua kompetisi. Zlatan Ibrahimovic menyamai pencapaian Silvio Piola sebagai pencetak gol terbaik sepanjang Serie A, jika hanya menghitung jumlah gol yang dicetak sejak berusia 38 tahun yakni 31 gol. Ibrahimovic kini telah mengoleksi 153 gol sepanjang karirnya di Liga Italia, berada di peringkat ke-26 bersama Itzvan Nairas dan Hernan Crespo. Dengan 73 gol sejauh ini, Ibrahimovic kini berada di peringkat ke-10 sebagai pencetak gol terbanyak AC Milan, menyamai pencapaian Filippo Inzaghi. Ibra sepanjang musim ini sudah menciptakan 2 gol dari skema tendangan bebas. Ibrahimovic tidak pernah menciptakan gol dari eksekusi bola mati di 2 musim sebelumnya bersama Rossoneri. Zlatan Ibrahimovic telah mencetak gol dalam 4 pertandingan tandang Serie A berturut-turut untuk pertama kalinya sejak Januari 2021. Ia juga terlibat dari 7 gol yang dicetak Milan musim ini dengan rincian 6 gol dan 1 assist, terbanyak di antara pemain Milan sepanjang musim ini. Junior Mesias layak mendapatkan predikat Man of the Match ketika mengantarkan Milan meraih kemenangan 3-0 atas Genoa. Pemain asal Brasil itu berhasil mencetak 2 dari 3 gol yang dilesakan Milan ke gawang Salvatore Sirigu. Ini juga menjadi capaian yang istimewa karena Mesias untuk pertama kalinya memainkan debutnya sebagai starter. Ia tak dimainkan sebagai gelandang serang melainkan sebagai pemain sayap. Menurut catatan WhoScored, Junior Mesias mencatatkan 3 percobaan tembakan di pertandingan ini, di mana 3-tiganya tepat sasaran. Mesias juga mencatatkan 1 umpan kunci dan memenangkan 1 duel udara. Kontribusinya untuk membantu pertahanan juga terbilang baik dengan mencatatkan 4 tackle sukses. Performa gemilang pemain 30 tahun tersebut secara nyata menghadirkan ancaman terhadap hegemoni Alexis Saelemaekers, yang sejak musim lalu menjadi pilihan utama Stefano Pioli di sektor sayap kanan. Pemain asal Belgia tersebut memiliki musim yang tergolong impresif musim lalu, ketika ia dipercaya tampil sebanyak 40 pertandingan di semua ajang dengan mencetak 3 gol dan 7 assist dalam prosesnya. Namun musim ini, performa mantan pemain Anderlecht tersebut sedikit menurun. Ia telah memainkan 20 pertandingan namun baru mengoleksi 2 buah assist. Di satu sisi, Junior Mesias yang datang dengan status pinjaman dari Crotone awal musim ini, lambat laun mulai mampu beradaptasi dengan tim dan menunjukkan progres yang cukup signifikan. Mesias tercatat baru memainkan 5 pertandingan musim ini, namun telah menyumbang 3 gol termasuk 1 gol kemenangan atas Atletico Madrid di Liga Champions.
Ini tentu saja menjadi sebuah peringatan tersendiri bagi Alexis Saelemaekers sebab ia kini punya kompetitor handal di sisi sayap kanan. Oleh karena itu, Saelemaekers mau tidak mau harus meningkatkan performanya jika posisinya sebagai pilihan pertama di sektor sayap menjadi milik Junior Mesias. AC Milan sekali lagi merambah Liga Prancis terkait rencana mereka untuk mendapatkan seorang bek tengah baru sebagai bagian dari penguatan di sektor pertahanan. Calcio Mercato melaporkan bahwa Milan tengah mencari seorang bek tengah lain dengan karakteristik seperti Fikayo Tomori yang menawarkan perlindungan melalui kecepatan dan tahu cara bertahan dalam situasi 1 lawan 1. Terkait dengan hal itu, Milan dikabarkan telah mengidentifikasi bek tengah AS Monaco Benoît Badiashile sebagai target. Tim pemandu bakat Milan telah mengikuti pemain 20 tahun tersebut beberapa kali dan cukup terkesan dengan penampilannya. Pemain internasional Prancis Under-21 tersebut memiliki valuasi sekitar 25 juta euro dan masih terikat kontrak dengan AS Monaco hingga 2024. Milan sejauh ini cukup berpengalaman dengan pasar transfer di Liga Prancis, oleh karena itu beberapa minggu mendatang mereka akan memutuskan apakah akan segera memulai negosiasi dengan Monaco atau menunggu hingga akhir musim ini. Kemenangan Milan atas Genoa harus menelan korban setelah Simon Kjær harus mengakhiri pertandingan lebih cepat karena mengalami cedera. Bek tengah asal Denmark tersebut harus ditanduk keluar lapangan karena cedera lutut di awal-awal pertandingan. Milan News melaporkan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tim medis, Kjær membutuhkan operasi artroskopi pada lutut kirinya untuk memperbaiki kerusakan ligamen. Dan menurut laporan Il Corriere della Sera, cedera seperti itu biasanya membutuhkan waktu pemulihan selama 6 bulan. Didampingi oleh dokter klub Stefano Massoni, Simon Kjær nampak meninggalkan klinik Columbus di Milan. Dia terlihat meninggalkan klinik dengan lututnya dilindungi oleh penyangga didukung oleh kruk dan tongkat penyangga. Calcio Mercato kemudian menyoroti bahwa cederanya Simon Kjær bisa merubah rencana transfer Rossoneri. Sumber itu mengungkapkan bahwa Milan bisa dipaksa mencari seorang bek tengah baru di jendela transfer bulan Januari ini. Dan di antara nama-nama yang lebih sederhana untuk dikejar adalah Gleison Bremer dari Torino yang beberapa minggu ini terus dikaitkan dengan Milan. Pemain bertahan asal Brasil tersebut memiliki kontrak bersama Torino hingga 2023, yang berarti menghadirkan peluang di bursa transfer. Sementara itu, jurnalis Rudy Galetti menuturkan bahwa Milan bisa berpaling kepada bek tengah Barcelona Samuel Umtiti. Bek 28 tahun asal Prancis tersebut bisa datang dengan biaya rendah mengingat sang pemain tak masuk dalam rencana Xavi Hernandez. Pilihan lain adalah mengakhiri pinjaman Mattia Caldara lebih awal dari Venezia. Bahkan jika sang pemain sangat senang di Venezia dan ingin mengakhiri satu musim peminjamannya di sana. Sumber tersebut menambahkan bahwa Direktur Milan Paolo Maldini dan Ricky Massara sebenarnya juga sedang mempertimbangkan opsi lain, seperti bek muda Benoît Badiashile dari AS Monaco dan Facundo Medina dari Lens. Rencana Milan terhadap kedua pemain tersebut awalnya baru akan diupayakan di jendela transfer musim panas mendatang. Tapi dengan cederanya Simon Kjær, Milan bisa memutuskan untuk mengambil langkah konkret di bulan Januari untuk mendatangkan salah satunya.